Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel. Di video kali ini kita akan mulai lagi segmen analisa pagi di mana kita akan mengulas untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita udah dapat beberapa data untuk hari kemarin ya. Itu tanggal 24 Maret, teman-teman. Kita udah dapat penjualan retail di Inggris yang so far hasilnya membaik. Terus juga ada indeks manufacture pembelian, indeks manajer pembelian untuk Eropa. Ternyata di sini ada mix data ya antara komposit dan juga manajer pembelian yang manufacture. Yang manufacture justru turun, sementara yang komposit justru menguat. Dan dari Amerika Serikat kita juga dapat data soal pemesanan barang tahan lama, kemudian ada indeks manajer pembelian juga yang hasilnya positif, dan ya indeks manajer pembelian jasa rata-rata positif sih teman-teman. Jadi dari data ini menimbulkan efek penguatan terhadap US dollar. Dan hari ini kita akan dapat beberapa data lagi. Ini masih banyak ya data hari ini. Dan hari sekarang hari apa sih? Hari Sabtu ya. Kita udah masuk weekend lagi teman-teman. Jadi cepat banget kita masuk weekend ya. Hari ini lebih banyak data soal CFTC. Ini untuk emas, Nasdaq, S&P 500, dan ini ada posisi bersih spekulatif euro. Ya mungkin market nggak akan terlalu gimana-gimana ya melihat data ini, karena biasanya memang data-data yang penting itu dari hari Senin sampai hari Kamis, dari Jumat lah. Ya itu biasanya data-data yang cukup penting dan bisa menimbulkan gejolak di market. Mungkin data-data hari ini ya biasa aja seperti ini. Oke, karena kita udah masuk ke weekend, jadi mungkin kita harus prepare untuk volume perdagangan yang lebih rendah ke depannya. Kita akan bahas lagi beberapa news. Dari media Reuters, itu Janet Yellen ya, Menteri Keuangan dari Amerika Serikat, yang saat ini masih not consider tentang blanket insurance. Ini soal asuransi, apa sih namanya, asuransi penjamin gitu, buat perusahaan-perusahaan yang saat ini masalah deposit di banking ya, deposit di bank yang belum belum mendapatkan penegasan, belum di-approve oleh Senat di sana. Jadi mereka lagi coba untuk bikin, karena ini berhubungan sama FDIC tentunya, di mana para perbankan dikatakan oleh Janet Yellen bakalan di-cover. Jadi Janet Yellen meyakinkan kepada publik bahwa semua deposito, ya mungkin ada ketentuannya juga ya, tapi at the end ya dia coba buat meyakinkan bahwa kondisi ekonomi di Amerika Serikat baik-baik saja, perbankan nggak perlu khawatir soal masalah daripada likuidasi, nggak perlu khawatir soal dana nasabah yang nggak bisa ditarik, karena dari pemerintah Amerika Serikat yang bakalan mengcover teman-teman. Makanya dia memperbesar dana dari FDIC. Dan ternyata kemarin luput dari pantauan kita ya, ini soal balance sheet yang yang kembali ditingkatkan oleh Amerika Serikat. Setelah sebelumnya mereka kan dapat tuh naikin balance sheet cukup signifikan di sini. Nah, ini ketika masalah-masalah Silicon Valley Bank, terus juga Signature Bank yang collapse, itu mereka meningkatkan balance sheet mereka ke market. Ini ada sekitar 300 ribu million. Ini in million, teman-teman. Jadi ya naiknya dari 8 juta 300 naik ke 8,3 juta, itu naik ke 8,6. Sekarang udah naik lagi ke 8,7. Artinya beberapa hari terakhir mereka naikin balance sheet lagi. Tingkatnya mereka printing money lagi, teman-teman. Masuk dana sekitar 100 ribu US, 100 ribu million US dollar. Jadi melimpah lagi ya untuk uang di market. Sehingga mungkin kemarin kalau teman-teman cek juga, market Bitcoin ada sedikit spike naik. Begitu juga dengan gold. Dan hari ini saham Amerika yang dapat sedikit kenaikan. Jadi ini efek daripada yang mereka cetak uang lagi. Mungkin kita harus sering-sering pantau nih untuk balance sheet-nya, karena ini sangat-sangat berpengaruh ternyata sama pergerakan harga daripada market dalam jangka waktu pendek. Jadi itu sih sementara beritanya, mereka belum confirm, mereka belum benar-benar consider terhadap ini semua. Jadi ya kita lihatlah kelanjutannya.
Do Kwon udah tahu ditangkap ya. Do Kwon akhirnya dia lari ke Montenegro, ke negara di Eropa sana. Kemudian ya mereka udah dimata-matai, diciduk dan ya udah ketangkap. Sekarang Do Kwon lagi dalam tahap prosesi untuk ya kasus manipulasi market ya. Manipulasi market, fraud, defraud dan juga manipulasi market. So ya kita tunggulah seperti apa kelanjutan dari kasusnya. Kalau aku sih ya karena memang masih ditangani oleh para penyidik daripada kita bikin spekulasi-spekulasi di luar ya mending kita tunggu aja seperti apa nanti keputusannya. Apakah dia dinyatakan bersalah terkait dengan kasus Terra Luna, UST dan juga kejatuhannya itu dengan menimbulkan banyak kerugian investor. Ya itu berita dari Do Kwon. Terus ini ada berita dari NatWest. Ini salah satu perbankan di Inggris sana ya. Dia saat ini berusaha untuk membantu menjaga supaya uang di sana aman dari scam. Termasuk yang mereka lakukan adalah membuat limit payment identity going to cryptocurrency. Jadi mereka membuat limit penarikan terutama bagi exchange yang bekerja sama dengan perbankan di Inggris sana. Jadi supaya mereka nggak bisa tarik uangnya jor-joran. Jadi ini tujuannya untuk mengurangi tentunya arus kas yang keluar masuk. Karena ini akan berdampak sama kekuatan nilai pound sterling. Ya selain itu memang tujuannya untuk menghindari yang namanya scam, money laundry dan lain sebagainya. Jadi mereka mengurangi limit transfernya sekitar 5.000 pound sterling in any 30-day period dalam 30 hari. Terus dari berita yang kemarin, Binance maintenance ya kemarin dia ngabisin 30 sampai 120 menit untuk mengatasi masalah bugs. Bugs ini semacam error gitu di dalam trailing stop order mereka. Jadi mereka memperbaiki tersebut. Tapi sekarang udah normal kok aku cek Binance, toko kripto udah aman. Dana-dana kalian juga udah ya kembali normal sih harusnya. Silahkan teman-teman cek yang punya exchange tersebut. Terus dari berita yang lain, setelah kemarin kita udah pernah jelasin juga, kita udah pernah bahas juga ya berita soal bank-bank di Amerika Serikat yang di ujung kebangkrutan. Ada banyak sekali, ada 180 sekian bank yang di ujung kebangkrutan. Ini Bank Amerika Serikat ya. Sekarang European Bank had another weekend for uncertainty as default research. Jadi resiko kenaikan kebangkrutan atau default itu meningkat untuk bank sentral, bukan bank sentral, tapi bank-bank yang ada di Eropa, termasuk di semua negara yang ada di sana. Jadi ini meningkat teman-teman. Artinya adalah apa? Artinya adalah teman-teman kita sekarang harus prepare sama potensial risiko resesi ekonomi yang lebih besar. Masalahnya jelas, karena inflasi yang tinggi membuat bank sentral naikin suku bunga semua. Semua bank sentral berlomba-lomba untuk menekan inflasi. Efeknya apa? Likuidasi di market sulit. Likuidasi di market sulit membuat para perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan teknologi, startup, perbankan, itu kesulitan likuidasi. Nah, ini menimbulkan kepanikan. Sebenarnya poinnya ujung-ujungnya ya kepanikan daripada market yang mau tarik dana mereka dari bank karena nggak aman, teman-teman. Itulah kenapa kondisi sekarang banyak yang beralih ke emas. Ya, karena mereka udah nggak percaya atau kurang percaya sama institusi perbankan yang mana ya bukan banknya nggak jujur tilap uang, bukan seperti itu. Tapi ada masyarakat lain yang panik, yang tarik dana secara besar-besaran. Itu yang ditakutkan oleh masyarakat. Jadi banyak yang beralih akhirnya ke emas. Emas belakangan naik dan mungkin ya peluangnya masih bisa naik ke depannya. Ya, itu sih beberapa news mungkin yang teman-teman perlu ketahui. Ini ingat ya, sentimen daripada kenaikan balance sheet itu biasanya sebentar. Jadi kalau teman-teman ada yang trading di Bitcoin dan at the end kembali the Fed cetak uang, mereka cetak balance sheet untuk mengamankan para perbankan itu, efeknya mungkin akan jangka pendek. Maka hati-hati teman-teman yang trading, yang analisa hati-hati. Bisa jadi ke flip gitu sama market ya, karena memang market benar-benar sulit diprediksi. Dan kemarin kita sudah bahas untuk Bitcoin ya. Bitcoin kemarin mengalami peningkatan volume yang lumayan besar dari Amerika Serikat, tepatnya dari exchange Coinbase, dimana kalau kita compare ternyata
Sepertinya beritanya kalau semuanya ini kelihatannya nyambung ya. Pertama Binance bugs kemarin. Sisi melihat ada bugs di Binance, akhirnya mereka melakukan maintenance. Dan itu sebabnya kenapa mungkin volume perdagangan di Binance kemarin cenderung agak kecil. Hari ini juga masih kecil ternyata. Volumenya kecil sekali. Dan market kemarin ditendang naik ke atas itu karena ya dari Coinbase sendiri itu agak tinggi untuk perdagangannya, untuk volume perdagangannya. Dan sekarang so far kondisi udah mulai normal lagi. Bitcoin terlihat breakdown dari level ini ya 27.500 yang menjadi level dari trend lainnya. Sekarang udah breakdown tapi belum konfirmasi dia closing di bawah. Let's say kalau memang benar konfirmasi maka arah dari Bitcoin kemungkinan akan lebih lega untuk turun. Untuk ngerosot akan lebih lega, maksudnya ya lebih mudah lah untuk turun. Jadi kalau kita lihat kan sebelumnya dia tersendat-sendat nih, dia mau turun tapi di bawah naik lagi, mau turun di bawah naik lagi. Dan memang sih aku udah concern untuk RSI udah bikin bearish divergence. So teman-teman harus hati-hati ya, yang pasang long, yang pasang short hati-hati. Dan sekarang makin kelihatan jelas kalau market arahnya cenderung korektif. Jadi teman-teman boleh untuk prepare, terutama bagi teman-teman yang mungkin ada planning buat ambil barang, diskon bakalan datang ya kemungkinan ke 25.400, 25.200 ya kisaran area tersebut lah. Kira-kira bisa jadi tempat teman-teman untuk pungut balik barang. Ingat ya, belinya jangan all in. Kalau bisa jangan all in karena ya kita masih membuka peluang sebenarnya buat Bitcoin bisa turun lebih dalam lagi, mungkin ke 22.000 atau ke 20 ribuan. Ya, kita lihatlah nanti seperti apa kondisi dari market. Mengingat ini kita udah di mulut resesi nih, teman-teman. Sementara dari pergerakan market kemarin, saham Amerika S&P 500 justru agak sedikit menguat, naik 0,5%. Meskipun dalam dalam tren sebenarnya dia masih bergerak sideways ya. Pergerakannya masih masih sepertinya bakalan turun lagi ke depannya ya karena kondisi ketidakpastian ekonomi. Dan silver bukan gold kemarin koreksi teman-teman, gold turun 2% hari ini. Jadi ini menarik nih, gold koreksi, apakah semua aliran dana ini bakalan masuk ke indeks dolar, karena indeks dolar kemarin ada spike naik lagi. Jadi bener-bener market ini bener-bener suka gocek ya teman-teman, sulit banget untuk kita prediksi. Bahkan gold pun yang sekarang posisinya udah mau bikin double top di sini, mungkin jangka pendek dia bakalan koreksi dulu dan dia kembali menguat. Dan Bitcoin pun juga bisa jadi salah satu opsi untuk resesi. Jadi kita sih expect kalau Bitcoin juga akan sama, koreksi dulu kemudian dia kembali menguat. Tapi mungkin aliran dana ke Bitcoin nggak akan sebesar di gold teman-teman. Jadi kalau buat pump tinggi saya rasa enggak ya. Saya masih melihat Bitcoin ini masih menjadi pertimbangan aja, bukan menjadi opsi utama. Jadi ya yang namanya alternatif ya nggak boleh ngelunjak sih. Jadi itu kalau dari Bitcoin. Closing time frame daily kemarin so far sebenarnya cukup bagus. Ya, tapi closing hari ini kayaknya bakalan sulit nih, teman. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin itu ya hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Jadi posisi yang seperti ini tuh seringkali bikin market bingung. Apakah ini adalah fase distribusi atau fase akumulasi buat kenaikan yang lebih tinggi? Tapi memang kalau dari segi beberapa indikator memang menunjukkan udah jenuh beli, dan ya kalau ada koreksi-koreksi menurut saya masih cukup wajar. Tapi kedepannya saya rasa Bitcoin masih bakalan punya peluang buat kembali naik ya. Hanya saja mungkin dia butuh untuk ambil nafas dulu ke bawah, buat koreksi dulu, menjemput mungkin ada teman-teman yang antri di bawah, sehingga diharapkan nanti ketika volumenya cukup, ya amunisi cukup, market bisa kembali menguat. Tapi ya itu masih perlu kita pantau ke depannya teman-teman. Tapi so far sekarang ya koreksi dulu lah. Jadi ya selamat lah buat teman-teman yang udah nunggu-nunggu nih, wah mau pengen pengen serok barang, serok di mana? Kok ini nggak turun-turun? Nah sekarang udah ada momennya teman-teman. Jadi gitu aja buat pembahasan Bitcoin ya.
Semoga bisa bermanfaat. Again, teman-teman hati-hati dalam kondisi sekarang. Market ini benar-benar ambigu, market benar-benar penuh dengan ketidakjelasan. Ingat para perbankan itu mau kolaps, banyak yang bakalan kolaps. Bank-bank di Amerika, di Eropa, semoga nggak terjadi di Indonesia juga ya. Tapi biasanya sih pasti terimbas lah. Tapi mungkin bukan bank-bank besar, tapi bank-bank yang kecil, bank-bank digital mungkin saja terdampak. So, ya stay safe teman-teman, jangan terlalu agresif dalam trading. Kalau ada barang-barang murah, saham kripto yang lagi diskon, teman-teman udah lirik, teman-teman mau akumulasi, ya ini adalah peluang kalian. Jadi janganlah terlalu takut dengan resesi, yang penting sih dana kita aman dulu. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat teman-teman, dan ya nantikan untuk segmen nyangkut bareng, nanti sore kita akan update, kita akan review seperti apa kondisi market. Jadi sekian aja, dan akhir kata saya Andri, makasih.